Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Zikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Baru saja ada yang bertanya, seorang sahabat dari meditasi kuantum yang berada di Batam. Barusan beliau bertanya tentang keadaan alam barzah itu bagaimana. Apakah anak cucunya kita yang masih hidup ini bisa menolong keluarga kita atau orang tua kita yang berada di alam barzah agar tidak berlama-lama di alam barzah sehingga bisa langsung meneruskan perjalanannya ke alam Jabarut dan ke alam Lahud. Dia bercerita bahwa dia sempat berdiskusi dengan teman sesama pejalan, dan yang menjadikan bahan pikiran bagi jamaah kita yang ada di Batam ini adalah bahwasannya alam kubur itu atau alam barzah itu adalah sebuah alam penantian. Bisa jadi orang-orang yang berada di alam barzah adalah orang-orang yang belum selesai dengan urusannya, masih terikat dengan jiwanya, masih terikat dengan sesuatu yang di masa hidupnya belum selesai, belum terlepas ikatan tersebut, belum terlepas kemelekatan tersebut, sehingga di alam barzah itu menjadi penjara atau menjadi pengikat, sehingga ruh itu masih terikat dengan jiwa, dengan nafsu, belum terbebas, sehingga belum mampu meneruskan perjalanannya menuju alam Jabarut dan menuju alam Lahud sebagai asal kejadian daripada ruh itu ditiupkan. Memang masih menjadi perdebatan, karena di dalam syariat itu dikatakan bahwa alam barzah atau alam kubur itu adalah suatu tempat apabila kita telah mati, maka kita ditempatkan atau singgah ke alam kubur atau alam barzah sampai kita menunggu hari kiamat. Kita baru meneruskan kepada mahsyar, ke Shiratal Mustaqim. Terus setelah kita mendapatkan catatan kita itu masuk surga atau masuk neraka dan lain sebagainya. Namun sangat berbeda di dalam pengalaman spiritual. Kenapa saya sebut pengalaman spiritual? Karena di dalam spiritual itu memang ada alam barzah, memang ada padang mahsyar, memang ada jembatan Shiratal Mustaqim. Namun apabila seseorang itu telah mengenal rasa atau mengenal zauq, mengenal sir, mengenal tentang rahasia yang ada di dalam dirinya, maka dia akan menemukan alam barzah itu di dunia ini. Dia menemukan kiamat itu di dunia ini. Dia menemukan Shiratal Mustaqim di dunia ini. Dan dia akan menemukan surga dan neraka di dunia ini. Bahkan dia bertemu dengan Rasulullah serta Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini dikala jasad masih ada nyawanya. Di dalam syariat dijelaskan setelah seseorang itu meninggal maka berada di alam barzah, lalu nanti di padang mahsyar Shiratal Mustaqim, dan itu membutuhkan waktu yang beribu-ribu tahun lamanya. Di dalam ilmu syariat, pertimbangannya, jaraknya yang harus ditempuh, kecepatan tempuhnya itu menjadi berbeda dengan bahasan spiritual atau dengan orang-orang yang berjalan dan dia mengetahui rahasia dengan spiritual atau ma'rifat. Seseorang yang berjalan dengan proses syariat, maka perjalanan itu dia lalui dengan setapak demi setapak, karena dia menggunakan
daya dan upayanya. Dia menggunakan kemampuannya untuk menuju Allah, untuk melalui alam barzakh, untuk melalui alam, atau untuk melalui padang mahsyar, dan untuk melalui Shiratal Mustaqim serta surga dan neraka. Maka perjalanannya itu membutuhkan waktu yang beribu-ribu tahun untuk melewati alam barzakh, untuk berada di alam atau berada di padang mahsyar, begitu juga di Shiratal Mustaqim maupun surga dan neraka. Karena dia berjalan langkah demi langkah, menggunakan daya dan upayanya untuk melalui alam barzakh, melewati alam barzakh, sehingga di alam barzakh dia membutuhkan waktu ribuan tahun. Di padang mahsyar dia membutuhkan waktu ribuan tahun. Melalui jembatan Shiratal Mustaqim dia pun membutuhkan ribuan tahun. Dan dia berada di dalam surga dan neraka itu pun ribuan tahun. Berbeda dengan spiritual, berbeda dengan orang-orang yang menggeluti tentang ilmu spiritual, khususnya ilmu ma'rifat atau ilmu tasawuf. Karena seseorang yang mempelajari ilmu ma'rifat atau ilmu tasawuf, maka seseorang itu akan menggali, menyelami dirinya sendiri, sehingga dia menemukan jati dirinya, bahwa dirinya adalah bersumber dan hakikat dirinya adalah bersumber daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia urai dirinya bahwa di dalam dirinya ada unsur yang baru dan ada unsur yang kekal, unsur yang qadim. Unsur yang baru adalah unsur air, angin, tanah, dan api yang menjadi jiwa, menjadi pikiran, menjadi logika, menjadi angan-angan, menjadi nafsu, dan lain sebagainya. Unsur yang baru inilah air, angin, api, dan tanah yang menjadikan batang tubuh dirinya, yang menjadikan hawa dalam wujud hawa nafsu, logika, pikiran, jiwa, dan anak buahnya itu. Seorang spiritualis dia akan kupas itu semuanya, ditanggalkan nafsunya dengan menanggalkan 4 unsur yang ada di dalam dirinya, air, angin, api, dan tanah, sehingga dia ketemu dengan hakikat dirinya, yaitu Nur Muhammad itu sendiri. Seseorang yang telah menemukan Nur Muhammad di dalam dirinya, maka sirnya akan hidup, zauknya hidup, rasanya hidup. Rasa inilah yang mampu masuk ke alam barzakh, ke padang mahsyar, ke jembatan Shiratal Mustaqim, ke dalam surga dan neraka, meskipun dia masih hidup di dunia. Maka apabila sir sudah terbuka dan 4 unsur manusia sudah ditanggalkan, maka dia akan mampu masuk ke dalam alam barzakh meskipun dia belum meninggal. Dan dia bisa mampu mengentaskan, menolong leluhurnya yang berlama-lama di alam barzakh. Ditolong, dientaskan, dan diarahkan menuju cahaya, menuju asal kejadian dirinya, yaitu Nur Muhammad yang merupakan cahaya keindahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teknik dan metodenya itu berbeda. Rentan waktu, jarak ruang waktunya pun menjadi berbeda. Dengan seseorang yang berjalan antara syariat dengan berjalan menggunakan ma'rifat atau tasawuf. Dengan syariat seseorang menggunakan logikanya, akalnya, kemampuannya untuk melalui setiap detik
setiap jam, setiap hari, setiap bulan, dan setiap minggu dengan langkah kakinya, 1 langkah, 2 langkah, maka 1 tahun itu menjadi sesuatu yang lama. 1 jam itu pun menjadi sesuatu yang lama. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang berjalan dengan makrifat, meskipun dia tidak meninggalkan syariat. Orang-orang yang berjalan dengan makrifat, maka dia menggunakan rasa, dia menggunakan sirnya, dia menggunakan zauknya. Dan sir atau zauk ini sesuatu yang tidak berjarak dengan ruang dan waktu. Maka marilah kita pergunakan rasa kita ini untuk membuka setiap tirai, setiap alam yang ada di dalam kehidupan ini. Sebagai wujud kesempurnaan manusia, selain sifat Tuhan, selain sifat Nabi, selain sifat malaikat, disertakan 7 alam di dalam diri manusia. Alam insan, misal, adzam, dan alam barzah. Alam barzah itu di dalam sulbi kita pintunya. Apabila kita ingin masuk ke dalam alam barzah, maka ketuklah dengan rasa. Ketuklah dengan rasa. Rasa apa? Rasa kasih, rasa cinta, rasa yang biasanya yang kita bisa senyum-senyum sendiri itu. Rasa zauk kita kepada Rasulullah dan rasa zauk kita kepada Allah. Rasa kerinduan kita kepada Rasulullah. Di dalam kerinduan itu akan ada rasa yang terpantik yang muncul di dalam diri kita, yaitu rasa senyum-senyum sendiri, rasa bahagia, atau rasa berbunga-bunga di dalam hati kita yang tidak bisa kita jelaskan kepada orang lain. Buah rasa dari kerinduan kita kepada Rasulullah itulah fokuskan ke dalam sulbi kita dan ketukkan ke dalam sulbi kita. Lalu panggillah kedua orang tua kita, leluhur kita. Memanggilnya pun fokus seakan-akan kita membuka pintu rumah daripada orang tua kita, sedangkan sulbi itu menjadi pintunya. Dengan hati yang berbunga-bunga, kita ketuk, assalamualaikum, ya ibu, ya bapak. Kita ketuk lagi, assalamualaikum, ya kakek, ya nenek. Kita ketuk lagi, assalamualaikum, ya leluhur kita. Assalamualaikum. Seakan-akan kita mengetuk sulbi kita dengan membawa buah dari kerinduan kita kepada Rasulullah dan buah hati kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, maka kita telah masuk ke dalam alam barzah dan kita membawa cahaya untuk kita berikan kepada orang tua kita, leluhur kita. Di dalam sulbi inilah kita menemui kedua orang tua kita atau leluhur kita dengan membawa air, buah kerinduan kita kepada Rasulullah yang mampu mensucikan arwah leluhur kita yang masih terbalut dengan sesuatu yang mengikatnya karena sesuatu yang belum terlepas di kala hidupnya di dunia. Di dalam pelajaran meditasi yang kemarin, 1 unsur api, unsur angin, unsur air, dan unsur tanah itu kita duduk bersila dan tangan kita begini ditumpangkan ke 2 lutut kita, dan rasa ketenangan itu difokuskan ke dalam sulbi kita. Sama sebenarnya, sama-sama membawa rasa ketenangan, sama-sama membawa buah daripada setelah kita lepas 4 unsur kita. Maka ketenangan yang muncul di dalam jiwa kita, kita berikan cahayanya, kita berikan, kita wujudkan sebagai air, sebagai hidangan yang lezat untuk orang tua kita dan leluhur kita di dalam sulbi kita.
Jadi untuk bahasan lebih lanjut, kita fokus kepada 7 alam dulu dengan melanjutkan bahasan meditasi kuantum, karena ini banyak yang belum memahami secara mendalam. Meskipun banyak yang sudah tertolong penyakitnya, sudah banyak yang sembuh, hatinya semakin tercerahkan, kehidupannya semakin dimudahkan, dan spiritualnya sudah semakin menemukan peningkatan, dan semakin ada kerinduan kepada Allah, dan semakin ada kerinduan yang kuat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Intinya adalah di dalam diri manusia sudah dikaruniai 7 alam, dan 7 alam itu ada di dalam diri manusia, dan latifahnya atau pintunya ada di dalam tubuh manusia. Alam batang tubuh di seluruh tubuh ini, alam insan juga ada di dalam tubuh kita, alam angan-angan ada di dalam 2 telinga kita, alam barzah pintunya di sulbi kita, alam malakut pintunya di leher kita, alam jabarut pintunya di empedu kita, alam lahut atau alam ketuhanan pintunya di dalam kolbu kita. Kita buka, kita coba untuk menyelami, semoga kedepannya kita mampu melampaui alam itu, 7 alam itu, dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum jasad ini tertinggal, sebelum tubuh ini ditinggalkan oleh nyawa kita, sehingga kita tidak mengalami kesusahan, tidak mengalami kesulitan di alam barzah. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.